Oke, kita ngajak orang. Kalau sebelumnya orang cuma ngajak-ngajak begitu saja, kita bukan cuma ngajak orang ikut multi-level kita, tapi ngajak orang duha, ngajak orang sholat malam, ngajak orang bersedekah, ngajak orang kemudian belajar. Suatu saat nanti miracle ini isinya bukan cuma Yusuf Mansur. Nanti barangkali akan ada ulama-ulama lain, KK lain, motivator-motivator lain. Kita udah bikin nih jaringan distribusinya. Udah beres deh. Kita ajak orang. Kita ajak bukan sekedar dia dagang, tapi dia kemudian berdakwah, mengaji, belajar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kita rawat dong. Kita rawat, jangan cuma diajak doang, kita rawatin. Udah ikut nih sholat malam bareng kita nih. Kemudian kita bilang sama dia, nanti besok kita sholat malam lagi ya. Kalau kali ini kita sholat di pesantren Ustadz Yusuf, coba deh kita besok sholat di Istiqlal, sholat di Al-Azhar, sholat di Pondok Indah, atau sholat di mana lah yang memang kita bisa sholat malam bareng sama mereka. Atau di pinggir pantai, ini namanya ngerawat. Nah pada saat ngerawat kita bilang sama dia, kalau bisa ajak yang lain ya. Nah ketika yang lain pada ikut, kita tinggal gelar aja tuh, gelar buku, gelar apa, orang udah pada beli sendiri. Kita ajak dia, kita rawat dia, dan kita kasih dia uswatun hasanah. Ya, kita kasih contoh yang baik dong. Dan ini udah otomatis ya, namanya kita yang ketempatan. Ya, sebagai home sharing ini kita ketempatan nih. Jadi tuan rumahnya majlis duha. Masa iya, kemudian kita nggak sholat duha? Ya nggak mungkin dong. Kita ajak mereka kemudian buka puasa Senin dan Kamis. Kalau perlu nyaur ya sekalian, kita coba keliling dari satu downline ke downline yang lain. Ketika kita sudah keliling nih, masa iya kita cuma ikut buka puasa, puasanya enggak, bohong dong jadinya. Ini uswatun hasanah. Ngajak, oke. Kemudian ngerawatin. Dan yang ketiga adalah memberi contoh. Tinggal kita petik deh nih bonusnya dari Allah. Pertama bonus asli. Bonusnya bonus langsung ya. Bonus langsung nih. Bonus yang kira-kira ketika orang datang, dia beli dagangan kita. Boleh kok. Boleh kok. Kita jual mobil nih. Emang lagi jual mobil. Ketika ada tamu-tamu pada datang majlis duha ya enggak. Terus kita tempel nih di mobil kita tuh. Dijual. Masa kita nggak mau nawarin ke tamu yang datang? Boleh dong, bukan sesuatu yang dosa dong. Apalagi kemudian kita bismillah nawarinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nawarin mobil saya nih. Sama tamu-tamu saya yang pada ikutan sholat duha. Mudah-mudahan jadi ibadah. Udah jadi ibadah tuh. Terjadi transaksi. Ji, ini mobil nanti dijual. Iya dijual. Subhanallah ya, aneh tahu mobil ini sering dipakai buat ngider sana ngider sini, ikut pengajian sana pengajian sini. Berkah banget nih mobil. Tahun berapa nih? Tahun sekian. Berapa duit? Sekian. Boleh nggak aneh bayar 2 kali? Ya kalau sesama membernya Miracle Wisata Hati sih boleh aja deh. Hanya boleh. Jadi masalah. Atau sekedar kita jualan minyak wangi gitu loh. Sedangkan mungkin minyak wangi belum termasuk produk kita. Ya kalau counternya ada, orang udah datang masa orang kagak beli kan? Insya Allah orang nawar. Kita nih tukang kembang. Kita undanglah orang-orang untuk home sharing di rumah kita dalam bentuk apa? Bedah buku wisata hati buka-buka. Setelah bedah buku, tamu-tamu pada nanya, ini kembang cakep amat. Iya ini aneh suplai ke hotel-hotel. Oh, emang dijual berapa duit? Sekian. Terjadi lagi transaksi. Wih, itu namanya ibadah bos, ibadah itu mah. Ayo, kita harus pegang. Berapa banyak coba penulis-penulis Muslim ya. Berapa banyak juga penerbit-penerbit Islam. Tapi siapa coba yang untung? Toko buku mana yang punya kita beneran? Oh sekarang mah kita yang bikin, kita yang cetak, kita yang dagang. Kita kemudian bikin event-event bedah bukunya, dengerin CD-nya. Jangan salah loh, ada banyak orang yang kemudian beli CD tapi dia nggak dengar. Ada banyak orang yang beli DVD tapi dia nggak lihat. Nah dengan adanya event majlis duha, ada sholat malam. Kita bilang agendanya minggu depan kita dengerin CD Kun Fayakun ya. Top kan. Habis sholat duha dengerin CD Kun Fayakun bareng-bareng. Kemudian ada bedah CD-nya. Kita kemudian ada CD apa lagi? Ada
ini ada 10 dosa besar. 10 dosa besar ini mungkin juga banyak orang beli gitu ya. Tapi nggak sempet dia setel dan nggak terdorong buat nyetel. Akhirnya dia beli doang. Nggak ngerti itu dalamnya apa karena nggak pernah dia sentuh, nggak pernah dia buka. Jangan-jangan plastiknya juga nggak pernah dia buka. Tapi kita undang dia sarapan pagi bareng. Sarapan pagi bareng yuk. Istri Ane udah nyiapin nasi goreng spesial nih. Habis kemudian sarapan, kemudian kita bilangin agendanya kita dengerin CD 10 dosa besar nih. Ada Ustadz, ada kawan Ane nih yang akan mengupas CD-nya Ustadz Yusuf Mansur yang 10 dosa besar. Jadi lagi pengajian, keren. Nih ya, saudara-saudara ya member Miracle atau calon membernya Miracle tentu paham dong. Kita sudah merilis yang namanya Majelis Duha Nasional. Majelis Duha Nasional itu apa sih? Sebuah majelis di mana orang-orangnya dorong-mendorong, gerak dan menggerakkan, hidup dan menghidupkan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah duha. Bareng dilaksanakannya tapi tidak berjamaah, sendiri-sendiri, hanya dilaksanakan di waktu yang bersamaan dan di tempat yang bersamaan. Supaya apa? Supaya ada doa bersama, ada silaturahim, dan kemudian tumbuh macam-macam. Apa dasarnya dibikin Majelis Duha Nasional? Dasarnya sebagaimana sudah saya beritahu nih di rangkaian DVD Majelis Duha Nasional, diantaranya supaya saya berdakwah atau teman-teman alim ulama berdakwah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Contoh, saya ingin mengajarkan misalkan tentang cara sederhana untuk menghatamkan Al-Quran. Lalu saya bilang nih, saya punya cara nih berdasarkan hadis Rasulullah. Kalau kita jalanin ini, maka insya Allah kita akan bisa menghatamkan Al-Quran 1.800 kali dalam 1 tahun. Bagaimana caranya? Lalu saya beritahu nih, caranya gampang. Siapa yang membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu 1/3 Al-Quran. Kalau baca 2, 2/3. Kalau baca 3, 3/3. Atau 1 Al-Quran penuh. Dianggap berpahala. Khatam tuh 1 Quran penuh. Lalu saya bilang nih, hitung-hitungan matematikanya. Kalau setiap habis sholat baca 3 kali kulhu, kali 5 kali waktu sholat 5 kali. 5 kali khatam 1 hari. Hanya gara-gara baca kulhu aja 3 kali habis sholat. Dan itu juga lah yang kemudian diwiridkan sama seluruh santri-santri Darul Quran di seluruh Indonesia. Kalau habis sholat fardu dibaca 3 kali qul huwallahu ahad. Nah karena udah baca nih 3 kali dalam habis sholat. Dalam 1 hari 1 malam 5 kali sholat fardu. Sama dengan 5 kali khatam Quran. Dikali 30, 150 kali khatam. Dikali 12 bulan, 1.800 kali khatam. Bayangkan ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau kemudian hanya, saya tidak boleh nyebut hanya sih, cuman kan gini ya. Kalau kita bisa memaksimalkan satu potensi, kenapa tidak kita maksimalkan? Jadi maaf kalau saya ngomong, kalau untuk kemudian memberitahu kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bahwa Anda bisa loh menghatamkan Quran 1.800 kali hanya dengan cara hakada wa hakada begini dan begini. Lalu saya terbang ke Kalimantan, terbang ke Sulawesi, terbang ke Sumatera, terbang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling DKI. Ya, kita punya pekerjaan besar, kita punya pikiran yang masih harus berpikir. Saya juga murid yang masih harus mengaji. Saya ayah yang masih harus mengendalikan anak-anak. Bukan gak mau muter. Bukan tidak mau keliling, mau. Tapi mbok kita atur gitu loh.